sekarang kita udah berada di rumah kedua. Nah, di rumah kedua ini apa perbedaan utamanya apa, Abi, dibanding rumah sebelumnya? Ya, jadi kalau di rumah ini sebenarnya kesamaannya dulu ya, kesamaannya adalah denahnya sih. Jadi ini sebenarnya cuma di mirror aja gitu. Jadi kanan kirinya aja yang beda, tapi denahnya plug sama percis. Cuman selera pemilik rumahnya beda, Mi. Karena kalau yang keluarga yang ini itu seleranya lebih ke arah industrial. Kalau yang kemarin kan lebih ke pop yang zaman sekarang lagi ngetren tuh apa, agak-agak Scandi seperti itu. Japandi ya. Japandi kayak gitu. Kalau sekarang ini lebih ke arah industrial maskulin ya. Jadi banyak nuansa-nuansa hitam. Bisa dilihat dari fasadnya dulu aja udah banyak list-list hitam kayak gitu, cat-cat hitam. Pagernya pun udah bisa di sini ya, hitam gitu. Warnanya kalau yang kemarin kan putih, coklat, soft muda. Kalau ini kayu-kayunya kayu-kayu yang gelap. Nanti bisa lihat di interiornya ya. Kemudian warna-warna hitam tuh cukup dominan ya, warna-warna gelap. Nanti di interiornya lebih kelihatan lagi. Abu gelap gitu ya di fasadnya. Sama masih ada tropicalnya juga sih ya. Tapi memang kesamaannya, tadi kan perbedaan walaupun ada perbedaan selera, kalau dari kesamaannya adalah pengen tetap mempertahankan apa namanya, ala resort gitu. Tropical resortnya gitu. Karena memang kan seperti yang kami bilang, ini proyek perencanaan dari tahap awalnya, dari segi konseptualnya memang didesain bentuk masing fasad bangunannya tropical resort seperti itu. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Oke, nah sekarang kita masuk ke area terasnya. Nah di sini nih kelihatannya sama ya, nggak ada yang berbeda ya, maksudnya di pemilihan batu alamnya juga masih sama. Benar-benar mirip, cuman bedanya di lantainya. Kalau bisa dilihat nih, warnanya lebih gelap. Kalau yang di sana kan terang. Kalau ini juga masuk ke sini aja. Ke terasnya udah beda, karena dia motifnya ala-ala semen expose gitu, walaupun sebenarnya dia homogeneous style, ukuran 60 x 60. Buat teman-teman yang pengen tahu serinya apa, ini adalah Essensa. Essensa tipenya Landmark Grey gitu. Jadi dia memang warnanya agak-agak kayak semen expose gitu. Kayak semen expose. Ini kasar ya? Ya, ini nggak memang kerasa karena pakai sepatu. Betul, tapi kalau misalkan ini memang didesain untuk area teras ya, jadi artinya nggak terlalu nggak licin gitu. Jadi kalau misalkan ini kan nggak ada topi nih, jadi kalau ada basah-basah, jadi masih aman sih kita, nggak licin gitu loh. Bukan yang gloss licin. Sama mungkin di lantai, ini tadi udah bilang ya, lantai keramik teras carportnya pun beda warnanya nih kayak gitu. Sama mungkin handle-nya, tapi Abi agak lupa sih handle di sana warna apa. Cuman bukan hitam sih kayaknya. Bukan hitam ya, tapi kalau di rumah ini memang semua handle-nya warna hitam sih. Nanti kita bisa lihat. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya masuk ke rumahnya. Oke, nah ini kita masuk ke rumahnya dan ini kan rumahnya sama ya, tapi emang karena style interiornya beda, itu jadi kesannya emang kayak di rumah yang beda ya, memang rumah yang beda ya. Emang gimana sih? Emang rumahnya beda Mi, tapi Iya, tapi feel-nya beda, walaupun denahnya plek sama. Ini kan sebenarnya plek sama, cuma warna-warnanya aja. Betul, gitu. benar sih. Oke, kita bahas nih salah satu nih menarik, apa aja nih yang ada di sini. Denah dulu deh. Oke, sama kayak denah rumah sebelumnya sebenarnya, sama plek sama. Persis ya. Jadi di lantai satu ini ada area service di depan, ini adalah open plan, ada ruang keluarga, ruang makan, dapur bersih. Di mana di situ ada area servis, itu termasuk dapur kotor, ada kamar mandi ART, kemudian ada kamar tidur ART, di paling belakang ada kamar tidur tamu yang bisa multifungsi juga. Kalau sekarang posisinya dia jadi area bermain anak. Terus ada powder room, bukan powder room ya, kita bahas ya itu ya. Toilet karena ada showernya juga. Kamar mandi lah. Kamar mandi lantai 1 sama ada tangga ke atas. Oke, nah sekarang kita bahas materialnya. Mungkin satu-satu Abi mulai dari mana? Dari sini pastinya, karena kita lagi di sini. Ini sebagai backdrop focal TV. point dari di lantai 1 ini adalah backdrop TV ini, di mana bahannya ini semen expose. Motifnya semen expose, tapi sebenarnya dia bukan acian yang diekspos. Jadi sering tuh orang kayak saya mau style industrialis. Bisa nggak nanti nggak usah dicat aja gitu, kita tuh suka banyak yang supaya lebih murah gitu. Nah ini gimana, ini secara biaya gimana? Oke, jadi pertama kita mau membahas dulu terkait alasan kenapa kalau semen expose itu nggak bisa benar-benar expose. Jadi sebenarnya ini cat gitu, jadi kenapa acian itu nggak bisa diekspos begitu aja sebenarnya, karena kan gini, cat itu ada fungsinya, jadi plesteran. Jadi kan kalau teman-teman yang
mungkin awam di dunia konstruksi. Jadi ada tembok, ada bata, kemudian ada plesteran untuk meratakan bata tersebut, kemudian ada acian untuk supaya halus, terakhir adalah cat. Itu finishing dinding pada umumnya. Nah, cuman di era sekarang ketika ada style industrialis cukup populer, makin populer, orang-orang beranggapan bahwa acian expose itu artinya nggak usah dicat sama sekali. Memang itu bisa dilakukan. Kita pengen looks-nya unfinished seperti itu. Cuman sebenarnya dia menghilangkan fungsi cat. Padahal fungsi cat itu adalah supaya supaya dinding lebih tahan terhadap kelembaban, misalnya apalagi cat eksterior ya, gitu kan. Kemudian juga menyamarkan, menyamarkan retak-retak rambut. Dan juga ini sih, kalau misalkan acian expose beneran itu kalau beda waktu finishing dia akan beda tuh. Jadi misalkan nih kita nge-aci bagian sini nih, terus bagian situ nyusul, itu tuh warnanya nggak akan sama percis, dia pasti akan ada sambungan. Jadi kalau misalkan kita mau satu bidang dinding ini acian expose, itu nggak boleh ada salah tuh. Karena kalau begitu ada retak terus kita benerin, itu pasti akan beda tuh, nggak akan bisa sama lagi. Sehingga rekomendasinya kita sekarang lebih mudah kalau pakai yang namanya cat motif semen expose. Jadi gitu. Jadi ini cat cuma motifnya aja nih. Kan ada motifnya warna apa ini motifnya semen expose. Betul. Dan gitu ya. Kalau buat eksterior juga misalkan acian doang nggak dicat itu jadi lumutan karena dia berpori. Nah, sehingga kalau di eksterior lebih parah lagi konsekuensinya ya. Karena kan berpori. Kalau misalnya dia lembab ya air masuk segala macam masuk. Jadi lama-lama berlumut. Tumbuhan bisa tumbuh juga. Ini tapi jadi cakep ya. Jadi acian expose gini tantangannya adalah pertama dari segi biaya juga ya. Jadi kalau misalkan niatnya tadi supaya lebih murah, kalau acian expose dicat semen expose kayak gini ya pastinya biayanya bahkan lebih tinggi dibanding cat interior biasa sebenarnya kayak gitu. Lebih rumit ya juga. Betul, ya kayaknya ya. Betul. Dan pengerjaannya pun nggak bisa pakai tukang sembarangan, pasti butuh pakai orang yang punya sense atau jiwa seni juga karena ini kan manual ya. Nanti mungkin bisa di teman-teman cari aja. Ini kita pakai merek Gamma Paint. Bisa cari di YouTube itu Gamma Paint metode kerjanya seperti apa. Jadi dia ada dua warna nih. Jadi ada cat warna misalkan base-nya warna abu, kemudian motifnya tuh warna hitam. Jadi pertama kita abuin dulu, terus si hitamnya tuh melukis lah gitu. Betul, ditotol-totol gitu pakai spons atau pakai ada kain khusus gitu sehingga dia kekasaran dibikin, dan ada kombinasi warna. Istilahnya yang kombinasi yang random gitu kan. Gitu. Tapi kalau nggak istilahnya nggak terbiasa kan motifnya mungkin agak kurang natural juga gitu. Mungkin kesulitannya sih di situ sih. Oke. Harus khusus. Nah terus mungkin ini kita bahas backdrop TV-nya, meja TV ya. Credenzanya ini cukup besar size-nya. Ini multiplex lapis HPL biasa. Melayang ya ini ya. Iya betul, supaya mungkin supaya lebih terkesan luas sih, walaupun ruangannya udah luas juga sih sebenarnya. Sama di ini untuk memberikan kesan industrialis kan ciri khasnya dia biasanya material-material yang istilahnya logam hitamnya termasuk besi juga, makanya ini kan besinya sengaja dikasih lihat gitu kan besinya. Kemudian kalau ini sih HPL aja, HPL-nya motif English oak, di mana yang atas ini TH003 black, dua-duanya merek Taco juga. Gitu barangkali ada pengen yang niru motifnya cocok dengan seleranya gitu. Ini sama ya English oak juga. Sama, kita sama ke dapur sekalian nih. Oke. Dapur atau lantai dulu lantai belum nih? Boleh lantai juga. Nah ini lantainya cukup bagus. Sebenarnya ini relatif ya ini ini suka banget nih lantainya. Tergantung selera. Jadi kan lantai itu ada yang ngegloss, ada yang ngedoff ya. Kalau ini kombinasi ngedoff sama ngegloss, jadi bisa dilihat tuh area situ tuh. Yang kena pantulan matahari dari samping bisa kelihatan glasurnya tuh beda tuh. Ada yang ngeglossnya dikit gitu ya. Ada salur-salurnya gitu ya. Salur-salurnya betul. Ini dia tuh jadi doff tapi tetap ada salur-salurnya itu, jadi tetap kesannya mewah gitu, bukan enggak. Kalau doff kan kesannya kayak ada sedikit kusam gitu ya. Kalau salah tuh. Kalau salah itu. Tapi ini karena ada salur-salurnya itu jadi tetap mewah gitu kesannya. Jadi kayak memadukan antara expose tadi ya. Iya, betul si industrialis tadi tapi pengen mewah gitu. Gimana cara pengen industrialis tapi pengen mewah? Nah, mungkin ini solusinya gitu ya. Benar.
Nah, karena bahas lantai, Abi ini dulu kali. Abi ini juga dia di sini ada ini ya, pakai shadow line. Oh iya, benar-benar. Jadi ini ada shadow line. Jadi shadow line itu dibikinnya bukan pakai acian di itu, nanti nggak rapi tuh kalau acian dipotong gitu doang. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba itu pakai profil aluminium U ya. Jadi kita bisa beli itu profil bahannya aluminium nih. Terus kita pasang di dinding situ kayak gitu supaya nantinya lebih konsisten, rata gitu, kayak nggak perlu secara manual orangnya ngebikin gitu. Kemudian kita cat hitam untuk mempertegas antara dinding dengan lantainya gitu. Jadi beda, jadi kayak ada semi melayang gitu. Betul, dindingnya ya? agak-agak terkesan melayang jadinya, cukup menarik sih. Oke, kita lanjut ke sini, dapur. Nah, ke dapur ini seperti biasa. Nah, jadi bedanya sama yang rumah sebelah, kalau rumah sebelah tuh ada semenanjungnya, ada peninsulanya. Kalau di sini pemilik rumahnya lebih prefer ngeblong dengan meja makan di tengah, kemudian ada lampu gantung ya, lampu gantung dengan ini nih diffuser warna ya. Jadi lampunya supaya nggak terlalu istilahnya tegas gitu, bayangan ininya benar. Ini kita kasih diffuser. Kemudian di sini meja dapur bersihnya. Bahan-bahannya juga ya, ini kita pakai Quadra. Ini Quadranya cukup bagus. Kalau saya sih cukup suka ya dengan pemilihan warnanya ini, tapi ya tergantung selera. Quadra yang dipakai di dapur bersih ini adalah Palazzo Gris. Kemudian dapur kotornya nanti beda lagi tuh, Quadranya. Ada salur oranye keemasan gitu ya. Betul. Dia ya. Betul. Kemudian HPL-nya tadi udah saya bacain ya. HPL-nya itu English Oak dan Black. Ini yang Black, Black dan English Oak itu yang si coklat-coklatnya ini kayak gitu. Oke, terus ini apa nih? Ini juga cukup unik nih. Di sini ini backsplash-nya pakai merek Roman, Roman de Servia Grigio. Oke, ini berapa? 10x10 ya? Berapa sih? 20x20 ya? Ya. 20x20. Ini 20x20. Tapi agak lupa ini tilenya apakah 20-20 atau kadang-kadang ada juga yang udah satu ini. Tapi kayaknya kalau ngeliat ininya sih sepertinya 20-20 kayak. Soalnya natnya kerasa nat asli ya. Kerasa nat asli. Oke, ini dia juga motifnya kan kayak semen expose ya, padahal dia keramik gitu. Betul. Oke, kita taman. Lanjut kita ini area taman. Oke, nah kita ini sekarang di area teras. Nah, kalau ini beneran sama persis ya, lantainya juga ya, finishingnya juga ya sama ya? Ya, homogeneous style. Terus yang bedain mungkin di area servisnya nih. Jadi sama ini cat-cat topian ini kan. Betul. Dia ngikut style ininya. Betul. Ya, abu. Jadi kalau gitu sini ya? banyak abu gelapnya kayak gitu. Terus yang ini yang beda tuh area servis, bisa dilihat di sini ke belakang. Ayo kita lihat biar langsung aja. Nah, ini di area servisnya sini, ini denah kaflingnya tuh nggak sama percis. Jadi bedanya ada di belakang ini. Jadi tanahnya tuh yang di sini lebih kecil, sehingga di sini area servisnya bentuknya kayak segitiga ini, sorry ya, berantakan gitu. Cuman intinya adalah area cuci jemurnya di sini bentuknya segitiga, dimana untuk mensiasati dia supaya nggak jelek terlihat dari dapur, ini ada ya tanaman dan dinding roster gitu supaya ventilasi udaranya tetap bagus tapi privasinya kejaga kayak gitu. Itu aja sih paling yang beda dari dua rumah yang tadi gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke ini ya, ke dalam lagi ya, ke area mesin area apa? Kamar mandi yang belum ya? Kamar mandi belum. Kamar mandi, ayo. Oke, kita di dalam lagi. Ini kamar tidur tamu ya kan. Ini tangga ke lantai 2. Ini ada kamar mandi di bawah tangga. Terus ini dapur kotor. Oke, ini kita masuk ke dapur kotor nih. Jadi bedanya sama rumah sebelah, dapur kotornya ini ada pintu slidingnya. Kalau yang sebelah nggak kayak gitu. Terus di pintu sliding ini ada ini nih. Kaca apa nih? Kaca di stiker sunblast. Jadi kan ada kaca es. Kalau ini kaca biasa. Tapi jadi kalau teman-teman dulunya punya kaca biasa, terus pengen jadi buremin, pakai stiker ini namanya stiker sunblast. Itu ditempel aja kayak gitu. Tapi dia cukup kuat sih. Gitu. Kayak kaca film, ini kaca sunblast gitu. Stiker.
Terus dari nuansanya bisa dilihat ini masih mempertahankan nuansa yang cukup maskulin. Dilihat dari tabletopnya yang gelap nih warnanya, tapi beda nih motifnya sama yang di sana. Kalau ini motifnya ini masih Quadra juga, Quadra Giza Night. Beda tipe Quadra ya dibanding beda tipe Quadra, dan bisa dilihat di sini tekstur nih, ini bertekstur nih, atau lihat sini kamera sini, nih lihat tuh. Ya, nah bisa dilihat ya, dia bertekstur nih. Jadi kalau dipegang tangan dia nggak datar gitu, nggak datar. Jadi masih ala-ala semen expose lagi ya, lagi-lagi. Betul, dan ini pun ini HPL-nya dapur ini tuh pakai taco dua-duanya, ini yang black, yang ini Slim Eco namanya. Barangkali ada yang suka dengan motif ini. Karena kalau kita ngeliat ke katalog, BTW kenapa kita sharing ini? Karena kalau kita ngeliat ke katalog kan biasanya potongan kecil. Ketika potongan kecil itu perbesar, itu bisa jadi nggak sesuai ekspektasi kita. Entah dia terlalu salur-salurnya terlalu rapat, atau misalkan ternyata salurnya dominannya warna putih, saya kurang suka putih gitu, atau saya ternyata nggak suka terlalu banyak warna gelap tapi ternyata kok gelap gitu pas ngeliat di ininya masih oke. Makanya teman-teman kalau misalkan bikin kitchen set ya, kalau dirancang bangun sendiri sebenarnya kita pakai prosedur mock up ya. Jadi misalkan mau milih HPL ini nih, kliennya atau pemilik rumahnya mau HPL-nya udah ditunjuk nih di katalognya mau ABC gitu. Biasanya kita mau up, kita kasih dulu sampel satu lembar. Jadi pemilik rumah memang bisa ngelihat dalam skala yang cukup besar. Satu lembar HPL itu kurang lebih size-nya 1,2 kali 2,4. Jadi gede tuh lumayan. Oh, ternyata oke. Ya udah, kita baru lanjut apply di seluruh furniture-nya. Tapi kalau misalnya nggak oke, ya tinggal kita ganti pakai HPL yang lebih bagus kayak gitu. Memang ada cost sih untuk beli satu lembar itu misalkan nggak cocok, tapi kan masih lebih mending ya daripada udah terlanjur jadi kitchen setnya surprise ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kan. Wadidaw gitu kan. Udah bayar puluhan sama ini juta gitu. Apa sih namanya tadi, mata Oh iya betul, jadi di katalog HPL nanti bisa lihat ya nih di kita kasih ini ya gambar nih di katalog HPL tuh kayak gini, ada notasi wood knots itu buat teman-teman yang belum tahu. Jadi ada mata kayu. Ada orang yang suka dengan mata kayu, ada yang nggak suka. Jadi kalau misalkan tadi ngelihat ke ini kan salur-salurnya tegas ya, ini nggak ada wood knots bedanya, cuman dia salur-salurnya warnanya cukup kontras ya, ada yang putih, ada yang hitam nih, ada yang gelap. Tapi kalau kita lihat di HPL yang tadi yang depan, nanti kita lihat ke depan lagi ya, itu dia atau sekarang boleh mumpung ini lagi ngebahas ini. Nah, ini kan dia lebih rapat-rapat gitu, dia lebih beda tuh. Makanya hal-hal yang kayak gini biasanya baru ketahuan kalau misalnya gitu melihat satu lembaran gitu. Atau ada yang mana tuh? Nggak ada yang wood knots di sini ya, nggak ada contoh wood knots. Tapi kan beda ya gitu. Kalau ngeliat potongan segini aja kurang lebih kayaknya gitu-gitu doang gitu. Padahal kita pengen ngeliat makro skala besarnya kayak gitu. Oke, kalau dapur ya mungkin material itu. Nah, ini ada pemanis aja LED. Kemudian di sini juga ada. Nah, ini ada sink warna hitam nih. Ini agak jarang ya sih. Iya. Biasanya kan pakai yang silver, tapi ya karena ini temanya industrial nih. Pengennya sih kan dia tetap maskulin gitu. Jadi si semuanya memang ini ya konsisten hitam gitu ya. Jadi di ininya sinknya juga itu bahkan tadi tempat air minumnya juga dispensernya juga hitam ngedof gitu. Tapi bagus sih, saya agak jarang. Cuman ini sih teman-teman kalau misalnya memilih pastikan aware bahwa warna-warna hitam ini cukup mudah terlihat kotor. Kayak misalkan kita punya mobil warna hitam. Mobil yang paling kelihatan kotor tuh warna apa? Warna hitam. Karena debu-debu dikit itu kelihatan. Sama ini juga kayak gitu. Misalkan air tuh kan kalau air nggak segera dielap, lama-lama dia nimbulin jamur air. Nah itu tuh paling kelihatan kalau warna hitam. Kalau warna putih atau silver dia nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau hitam dia langsung kelihatan. Makanya harus rajin-rajin dibersihin sih. Effortnya paling di situ. Tapi kalau di tampilannya sih ya itu selera masing-masing. Terus di dapur ini mungkin yang perlu di share terkait ini nih, ada kabinet ini yang cukup besar. Boleh geser ke sini bentar. Yang tinggi ini buat rak sapu nih. Jadi kadang-kadang kita sapu naruh jangan di dinding gitu kan, agak-agak kotor ya, kena dinding terus kelihatannya nggak enak gitu. Kelihatannya nggak enak, sapu pel apa yang digantung. Ini bisa taruh sini. Karena ini area servis ya. Jadi di sini kan ada kamar mandi ART sama kayak rumah sebelah ya. Terus ada kamar tidur ART.
Jadi ya ini daerah kekuasaan pemilik rumah tetap cuma maksudnya untuk bersih beres. Untuk bebersih diserahkan ke ahlinya lah yang suka bersih di sini gitu kan. Jadi cepet ngambil apa-apa kayak gitu. Gitu sih. Sip. Ini ada sama ya, masih ada jendela keluar. Betul. Jadi ini kelebihannya adalah kalau misalkan masak tadi udaranya bisa keluar walaupun exhaust nggak nyalain gitu. Atau kan biasanya panas tuh udara kalau masak kayak gitu. Oke, bisa lanjut sih. Kita lanjut ke atas ya kalau gitu ya. Oke. Nah mungkin di lantai 2 pertama kita absen lagi ya satu-satu, ini ruangannya ada apa aja. Tapi kayaknya sama ya, sama persis ruangannya. Jadi satu kamar tidur utama yang mana ada kamar mandi di dalam. Terus ada 2 kamar anak, ada 1 gudang, 1 kamar mandi, dan ada 2 buah balkon depan sama balkon belakang. Oke. Gitu. Nah mungkin setelah itu kita bahas kayak tadi juga ya, kita bahas satu persatu material finishingnya nih, ada apa aja di sini. Betul, boleh. Dari tangga dulu nih Habib, kalau tangga lantainya masih sama ya, kayak tangga lantai. Masih sama. Nah sama ini nih, ini enak banget nih ngelihatnya, kacanya gede-gede banget gitu, maksudnya bentangannya ini aman ya, tapi ya kan kita kan kalau ibu-ibu apalagi suka, aduh itu apa nggak takut pecah gitu, takutnya kan ditabrak anak atau gimana gitu. Ya, jadi kalau misalkan kaca, prinsipnya kalau misalkan dia nggak ada frame-nya atau nggak ada perkuatan di pinggirnya, dia mesti pakai kaca temper minimalnya yang 10 mili. Kalau menurut kami sih seperti itu, karena agak beresiko tuh kalau nggak ada gini. Tapi kan ini sebenarnya ada frame-nya, jadi sebenarnya nggak temper pun nggak masalah asal bentangnya nggak terlalu besar. Tapi ini kebetulan di project ini kita pakai temper. Oh ini temper ya? Temper 10 mili, jadi lebih aman lagi dan lebih keras. Terus untuk si pegangannya ini pakai bahan kayu kamper di mana finishingnya itu melamik, disemprot dan dia agak jadi finish gloss gitu. Ada glossy-nya gitu. Ada glossy-nya, betul. Oke. Terus di sini nih kalau temper ada ininya ya, kelihatan ya. Ada logo tempernya gitu ya. Betul. Itu berarti ada di setiap lembar ya? Ada di setiap lembar, karena kan di tempernya satu kotak ini kita bikin, kita temperin. Satu kotak ini kita bikin, ditemperin kayak gitu. Oke. Terus lanjut di koridor ini masih pakai jenis lantai yang sama ya, dan ada juga masih ada apa nih namanya tadi? Shadow line. Betul. Shadow line di batas lantainya. Oke, dan soal material juga di sini bisa dilihat pintu-pintu kamar ini nuansa coklatnya memang agak gelap dan handle-nya semuanya warna hitam ya. Nanti bisa dilihat handle-nya semua hitam. Jadi kuncinya desain yang bagus tuh konsistensi. Jadi dari lantai 1, lantai 2 kita ada repetisi di situ. Dia untuk mempertahankan kesan industrialis tadi ya, maskulin gitu ya. Oke, nah mungkin ini partisinya juga mirip ya kalau secara desain dengan rumah sebelah, beda di beda di warna ya. Beda di warna aja sih sebenarnya. Dan ini kalau ada yang nanya nih apa sih bahannya? Ini bahannya pakai multiplex aja di finish HPL. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Ruangan-ruangan. Nah, di sini ada gudang. Nah, ada gudang bisa dilihat. Gudang ya. Cukup luas sih untuk gudang, jadi sirkulasinya enak ya. Oke, kita lanjut ke sini kamar tidur utama. Oke, kita masuk kamar tidur utama. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke kamar tidur utama dan wow, ini paling menarik sih kalau menurut ini cukup menarik. Kenapa menarik? Pertama kebaruannya ya, jadi cukup fresh gitu di tengah gempuran style Scandi, minimalis, Japandi kayak gitu. Nah ini tuh kamarnya cukup ngasih suasana baru yang ya cukup fresh aja gitu. Berarti artinya Umi stylenya cukup agak beda ya, maksudnya nggak mainstream. Nggak mainstream dan bagus, maksudnya Umi pribadi dalam hal positif. Umi pribadi cukup suka nih yang kayak ini. Kalau Abi mau nanti kita bikin. Ya maksudnya preferensi kita memang yang seperti ini gitu kan, kalau selera itu. Maksudnya itu masalah selera aja ya kalau soal style warna dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita, kalau Abi gimana nih? Kalau Abi? Apa? Ya mengenai kamar ini gimana stylenya? Kalau style misalkan relatif dibanding rumah sebelah, Abi lebih suka rumah yang ini. Lebih suka yang ini lebih juga suka ya? Rumah yang ini, tapi itu preferensi, nggak ada benar salah ya. Mungkin kalau
teman-teman lebih suka yang A atau B, nggak masalah. Karena kalau secara populer kayaknya masih lebih banyak secara style popnya masih Rumah Sebelah ya, rumah yang sebelumnya ya, kalau lebih pop gitu, lebih pop. Oke, mungkin kita bahas satu-satu nih materialnya apa aja. Jadi buat temen-temen yang mau nyontek nih, aduh suka juga nih yang kayak gini, mau tapi takut salah di padu padannya, bisa langsung contek aja nih kayak gini kalau udah suka dengan stylenya gitu. Oke, kita satu-satu, Abi. Apa dulu? Oke, jadi yang mau diceritain paling di sini, mulai dari sini dulu gimana? Nah, ini kan ada lemari, ada wardrobe. Tapi wardrobe tuh ada dua ya, nanti kita bisa lihat yang di sisi sana lebih gede lagi. Kalau di sini sih ada meja rias dengan beberapa ambalan, fungsinya untuk tentunya perlengkapan kosmetik segala macam. Kemudian ini ada laci. Nah, ini dibukanya gini. Nah, ini pakai bahan HPL. HPL-nya ini ada kombinasi, ada 3 HPL di sini. Ada Asian Oak, ada Taco semua mereknya, Chocolate Afromosia dan Gold Mirror gitu. Yang ini Gold Mirror di sini. Dimana ini kita pakai handle warnanya emas juga nih. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada handle warna emas. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau pakai warna logam, yang penting konsisten aja. Jadi maksimum menurut kami sih paling oke itu maksimumnya 2 warna aja. Jadi ini ya, ini emas sama hitam. Emas gitu sama ya? hitam misalkan. Udah emas sama hitam aja, jangan sampai di situ ada warna logamnya, ada warna silver juga, ada warna kusennya warna putih. Itu jadi agak kurang nyambung. Kalau di sini kan dia warna kusen-kusennya hitam, hollownya ini hitam, railing pagar tadi hitam. Terus kalaupun ada aksen-aksen logam yang lainnya warnanya emas. Jadi cukup ada 2 variasi itu aja udah cukup gitu. Jadi dia konsisten, ada istilahnya kohesivitas gitu antara desain ruangan satu dengan ruangan yang lainnya kayak gitu. Jadi slotnya maksimum 2. Kalau lebih dari itu agak terlalu rame kayak gitu. Nah, terus di sini ada rak ya di atas buat storage yang jarang kepake gitu kan, kita fullin sampai koper gitu ya, koper atau bed cover dan lain sebagainya. Kemudian ini ada pintu sliding, dimana ada 3 pintu sliding di sini. Isinya tiga-tiganya sama sih sebenarnya. Kembali. Di sini hanger buat gantungan baju. Kayak gitu. Ibunya nih, baju istrinya. Benar. Terus di sini ada. Itu satu lagi. Oh, mau dibuka maksudnya? Oh iya, ini ada yang cukup bisa dilihat di sini. Ini ada laci untuk laci-laci perhiasan ya sebenarnya. Jam tangan atau kalung atau peniti atau apa yang gitu buat ibu-ibu kan perintilan kecil-kecil banyak ya. Ya apa aja kalau bapak-bapak mah simpel-simpel aja, paling 1 rak di atas udah cukup tuh beres urusannya. Kalau ibu-ibu kan banyak banget ya barang-barang, memang harus disediain karena kalau enggak bisa menuhin rumah kita dengan perintilan peniti di mana-mana ya kan. Gitu. Oke. Terus ini backdrop ininya ya. Ini backdropnya, bahannya masih sama kayak yang di lantai 1 yang udah kita bahas tadi terkait semen expose ya. Jadi di beberapa tempat memang ada motif semen expose ini. Kemudian di sisi kiri ada kisi-kisi menggunakan HPL yang sama supaya lebih ini manis aja. Jadi bikin ganteng ya, bisa dibilang kamarnya itu jadi ganteng gitu. Ya. Semen expose dan kayu coklat. Bisa dibilang karena kan maskulin kan, dia lebih ke cowok kayak gitu. Oke, dari sana terus kita ke luar. Nah, di sini ada balkon. Nah, ini area balkonnya cukup luas ya. Jadi bisa beberapa kursi juga ya, bisa masih bisa naruh kursi dan meja kopi gitu untuk duduk-duduk sore ini masih nyaman. Santai betul. Oke, ini dan karena ada tritisan juga jadi adem juga sih balkonnya, nggak panas gitu loh. Karena ada tuh balkon yang kena matahari langsung ya. Kalau ini relatif enak sih, nggak panas. Oke, secara umum masih sama ya desainnya, ada floor drain di sana kayak gitu. Ininya juga masih sama ya, desain dan warnanya juga sama. Hitam. Ini juga pakai conwood yang dicatnya agak variatif, percis plek sama sih dengan rumah sebelah. Yang bedain ada cat-catnya aja, nuansanya lebih gelap aja. Bedanya di catnya doang. Oke, kita lanjut masuk lagi. Nah, ini gorden juga pemilihannya warnanya bagus ini masuk disamain gitu. Ya sama semen expose-nya gitu. Terus kita lanjut ke sini nih. Nah ini nih kayak semi walk-in closet ya. Walk-in closet ada apa aja, Bi?
Kalau untuk bahannya ini sama ya, ini tadi ini. Sama, HP-nya udah Abi bahas tadi. Ininya juga sama, beda ukuran aja. Gold gitu. Dia ada sedikit emas-emas bikin kesan mewah gitu ya. Betul, fungsinya itu. Terus juga bisa dibuka di sini, ada ini sih yang mungkin yang menarik untuk dibahas. Ini ada apa nih? Laci yang ada kuncinya ya. Tapi dia di dalam taruhnya. Jadi kalau misalnya untuk surat-surat yang berharga atau apa, bisa dimasukin ke situ. Cuman kenapa nggak kita bikin lacinya yang ada kuncinya di luar? Karena kadang-kadang tuh apa ya, agak kurang bagus ya kayaknya kalau misalkan ada kunci yang ngegantung atau misalkan apa suka patah gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Enaknya kan lebih rapi di dalam aja. Kayak gitu sih. Kurang bagus lah ya secara estetik, ngegantung-gantung atau ada sesuatu. Walaupun sebenarnya kalau mau aman ya dikunci, kuncinya kita simpan, jadi kan nggak ngegantung juga ya sebenarnya. Gitu. Oke, kita Umi buka ya. Ya, sama ini. Oh, ini hanger lagi. Sama hanger. Nah, ini apa nih? Jadi fungsinya supaya memanfaatkan, kan kalau hanger itu ada keterbatasan ini ya, ketinggian ya. Karena kalau misalnya udah tinggi, kita udah nggak bisa pakai nyampe hanger lagi. Nggak nyampe ya. Walaupun sebenarnya di depan sana kan tadi udah ada tuh hanger baju juga. Cuman kan di sini ada lagi gitu karena memang butuh cukup banyak. Jadi ini ada yang tipe tarik kayak gini. Mungkin teman-teman udah pernah lihat di mana? Di internet atau sejenisnya. Apa ya, benefitnya gitu, kita bisa pakai space yang di atas gitu. Bajunya pun ini ada berat maksimum, cuman Abi nggak hafal nih berapa kilo maksimum atau berapa baju gitu, karena kan pasti ada batasan juga. Kalau terlalu banyak mungkin terlalu berat juga nanti di ini. Cuma cukup enak sih, paling ya ketinggian maksimum segini, nggak bisa blus yang cewek ya. Nggak bisa dress ya. Dress ya istilahnya, atasan sampai bawah. Gitu. Oke. Terus di sini Ujungnya? ujung sama ya. Sama ya. Oh, ini kepake juga ya? Kepake, cuman memang yang ujung agak susah ya, paling agak susah nih. digeser gitu ya. Pas ke ujung sana agak susah, jadi memang harus agak digeser-geser gitu. Oke, lanjut ini gitu. Sama ya? Sama. Oke. Laci biasa, oke deh. Oke, sekarang kita masuk ke kamar mandi utama. Nah, bentuknya kayak gini. Sebenarnya ini sama sih, si motif HT-nya, cuman bedanya di area showernya dia warna putih gitu, karena pemilik rumahnya request pengen motif-motif kayak marmer Carrara putih gitu nih. Gitu sih, bedanya itu doang. Sisanya sih sama, saniternya sama. Lantainya beda. Lantainya juga beda, dia warna abu. Kayak gitu. Ya, paling gitu aja. Langsung ke mana nih sekarang nih? Oke, sekarang kita lihat kamar tidur anak kali ya? Boleh, kamar tidur anak yang belakang. Oke, itu tadi kamar tidur utamanya. Nah, kalau di sini nih kamar mandi ya. Ya, ini kamar mandi. Terus kamar ini anak ada 2 di sini sama di belakang. Sama terus ada balkon. Nah, ini balkonnya. Sama ya, paling pemandangannya yang beda. Pandangannya aja yang beda. Nah, ini balkon. Bisa dilihat. Sama ada manhole atas tuh, lihat. Itu manhole fungsinya untuk kita maintenance untuk ke tower. Cuman memang di sini nggak dibikin tangga karena nggak pengen ada tangga aja gitu. Jadi kalau naik turun ke atas gimana maintenance? Pakai tangga portable. Karena kan memang dia frekuensinya nggak sesering gitu asumsinya. Jadi beberapa kasus kita kalau misalkan tangganya satu level aja kayak gini, kita pakai tangga portable aja. Kecuali naik tangganya cukup jauh ya, misalkan 2 lantai atau berapa ya, itu enaknya tangganya tangga permanen aja supaya nggak perlu, karena tangga-tangga portable nggak ada yang setinggi itu gitu. Alasannya itu. Oke, lanjut kita ke dalam ya. Oke, kita udah selesai nih nge-review kedua rumahnya. Nah, ini teman-teman kira-kira pada lebih suka yang mana nih? Jangan lupa komen ya di kolom komentar gitu, biar bisa kita lihat nih preferensinya gitu. Dan jangan lupa juga misalnya buat teman-teman yang punya kebutuhan untuk ngebangun baru ataupun ngerenovasi rumahnya, bisa langsung kontak ke Rancang Bangun 123. Kami merupakan jasa desain and build spesialis rumah tinggal untuk area Jadetabek dan Bandung Raya. Oke, sekian video dari kami. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa like. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar material atau seputar apapun, silahkan komen aja di bawah dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Rancang Bangun 123 berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.